Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Purnamawati, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 angkatan 1 dari Prodi Bahasa Indonesia nomor UKG 20150278439 pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sebagai syarat uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anaknya Ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ya, sekarang karena masih masa PPKM darurat ya. Jadi kita belum bisa boleh keluar rumah. Ya, begitu ya. Kalau jadi anak-anak kalau tidak begitu penting tidak usah keluar rumah. Begitu ya. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, kalian harus pakai masker, khususnya kalau keluar rumah. Dan yang kedua, harus selalu cuci tangan. Setiap melakukan aktivitas, melakukan sesuatu, jangan lupa cuci tangan. Ya. Dan yang ketiga, tentunya harus menjaga jarak. Gitu ya. 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 Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari anak-anak kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya. Silakan dipimpin dulu Mbak Nahrisa untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada siang kali ini, meskipun ini sudah siang-siang begini ya, kita bisa bertatap maya lagi untuk melakukan pembelajaran di sini ya. Pembelajaran kita masih daring karena kita masih dalam keadaan pandemi. Jadi mungkin tahun ini juga masih daring, tidak akan bertatap muka, begitu ya. Jadi anak-anakku, meskipun kita masih dalam pembelajaran daring, Ibu harapkan kalian tetap semangat dan tidak mengendorkan semangat kalian untuk belajar, begitu ya. Coba, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi bersama-sama, tes vokal, suara-suara yang enak disilahkan dikeluarkan semua. Ya, bersama-sama. Silahkan buka mikrofonnya semua, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Indonesia, tanah airku. Ayo bernyanyi. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Rindu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya. Kok gak semangat sih kalian? Malu, Bu. Malu apa? Ayo
Ya. Ya. Nanti kalian silahkan mengisi absen di Google Form seperti biasa yang sudah Ibu share di grup WA ya. Jangan lupa kalian mengisi nama dan nomor absennya. Jadi kalau kalian tidak mengisi absen di Google Form, Ibu anggap kalian tidak masuk, begitu ya. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini adalah materi tentang surat pribadi dan surat dinas. Ya. Ini adalah materi pertama kita ya pada tahun ini, pada tahun ajaran ini. Tahun ajaran 2021-2022. Ya, anak-anak ya. Materinya adalah surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran akan Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan unsur dan perincian struktur surat pribadi dan surat dinas. Ya, terus yang kedua, kalian mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat dan ejaan pada surat pribadi dan surat dinas. Berarti nanti ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ya. Ya. Tadi malam Ibu sudah mengirimkan bahan ajar. Ya. Bahan ajar ke kalian, apakah kalian sudah membaca? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau sudah membaca. Berarti kalian sudah tahu apa itu surat pribadi, apa itu surat dinas, setidaknya kalian punya dasar kalau kalian sudah membacanya. Ya. Di sini ada yang tidak pernah membuat surat? Ada? Ada yang tidak pernah membuat surat? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, pastinya sudah pernah membuat surat semua. Ada yang tidak pernah membaca surat? Membaca surat? Sudah semua ya, sudah pernah membaca surat. Apalagi sekarang kalian sudah SMP. Ya, SD pun sekarang sudah diajari tentang surat pribadi dan surat dinas. Ya, gitu ya. Nah, di sini Ibu punya contohnya. Contoh surat pribadi dan surat dinas. Nanti berdasarkan bahan ajar yang kalian baca tadi malam, nanti kalian lihat di contoh surat pribadi dan surat dinas yang Ibu tayangkan ini, kira-kira apa sih yang kalian temukan di situ? Ada persamaannya tidak dengan yang kalian temukan di bahan ajar? Nah, ini ya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Ini ya, surat pribadi dan surat dinas. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita yang sudah Ibu sebutkan tadi. Peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas secara rinci. Terus yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan penggunaan kebahasaan pada surat pribadi dan surat dinas secara cermat. Nah, sekarang ini contoh surat pribadi dan surat dinas yang sudah Ibu tayangkan. Coba sekarang berdasarkan LKPD yang kalian terima tadi malam, dan juga berdasarkan bahan ajar yang kalian baca tadi malam. Nah, kira-kira dari contoh surat pribadi yang Ibu tayangkan ini, apa yang kalian temukan di sini?
Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat. Yang mana yang tempat dan tanggal surat? Yang mana yang tempat dan tanggal surat? Yang Bangkalan 3 Mei 2021, Bu. Iya, Bangkalan 3 Mei 2021 itu adalah tempat dan tanggal surat. Terus selain itu apa yang kalian temukan lagi? Tujuan surat, Bu. Tujuan surat. Yang mana Nur Hafifah? Ibunda Rama. Iya, kepada Ibunda Rama di rumah. Itu adalah tujuan surat. Terus yang ketiga apa yang kalian temukan lagi? Masih ada? Salam pembuka. Masih ada? Salam pembuka. Salam pembuka. Yang mana yang disebut dengan salam pembuka, Nahrisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam pembuka. Terus apa lagi yang kalian temukan? Nama dan tanda tangan penulis. Nama dan tanda tangan penulis. Yang mana? Yang Ananda Nurul Purwanti. Iya, itu. Itu ada di bagian paling belakang atau paling bawah. Terus lagi ada? Alamat Apa? Isi surat. Isi surat. Mana yang isi surat? Dari melalui surat ini sampai kesempatan. Melalui surat ini, itu isi surat? Iya. 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 Melalui surat ini saya sampaikan, ya. Terus? Salam penutup. Yang berhubungan dengan dilarangnya mudik tahun ini, itu termasuk apa? Kalau isi suratnya melalui surat ini kalau isi suratnya itu, terus yang paragraf kedua, itu termasuk apa? termasuk hal ya, Bu. Hal. Termasuk apa? Hal. Hal? Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Sekarang kalian tunjukkan yang mana? Salam pembuka itu yang Itu salam pembuka. Assalamualaikum. Ya, salam pembuka. Assalamualaikum itu salam pembuka. Tapi di sini ada pembuka surat, ada isi surat, ada penutup surat. Itu yang mana? Pembuka Melalui surat. surat Melalui pembuka surat. Pembuka surat yang melalui Yang surat. melalui surat ini, iya, itu membuka surat. Kenapa di situ dikatakan membuka surat? Karena di situ menanyakan kabar. Iya, basa-basi tentang menanyakan kabar. Terus yang kedua, yang berhubungan dengan dilarangnya mudik itu apa? Isi surat. Isi surat. Jadi, kenapa di situ dikatakan dengan isi surat? Karena di situ mengutarakan maksud surat itu disampaikan. Jadi, isi surat yang sebenarnya itu ada pada paragraf yang kedua. Kalau paragraf yang pertama adalah pembuka surat, berarti paragraf yang terakhir itu sudah pasti adalah penutup surat. Ya. Terus yang terakhir apa? Salam penutup. Salam penutup. Jadi kalau di atas assalamualaikum berarti di bawah juga wassalamualaikum. Gitu ya? Ya. Iya, Bu. Ya. Nah, anak-anak, surat pribadi ini biasanya yang menulis itu siapa? Diri sendiri. Yang menulis surat pribadi itu siapa? Seseorang atau instansi atau lembaga? Seseorang. Seseorang.
seseorang. Jadi kalau yang namanya surat pribadi itu ditulis oleh seseorang kepada orang lain. Contohnya, kalian yang ada di pondok menulis surat ke orang tua, itu surat pribadi. Ya. Terus kalian kalau sudah pulang dari pondok karena kalian tidak bisa masuk ke pondok lagi karena sakit, kalian menuliskan surat ke lembaga pondok, itu juga disebut surat pribadi. Kalian menuliskan surat untuk kakaknya atau ke orang tuanya yang ada di luar negeri, itu juga disebut surat pribadi. Ya. Nah, yang kalian sebutkan tadi dari atas, dari Bangkalan 3 Mei 2021 sampai pengirim surat Ananda yang di sini kebetulan namanya nama ibu sendiri Nurul Purnamawati ya. Nah, itu merupakan apa yang kalian sebutkan itu? Surat pribadi. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu adalah unsur-unsur surat pribadi. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Contoh surat dinas. Nah, ini contoh surat dinas. Ya. Nah, di contoh surat dinas ini, kalau kalian sudah menemukan unsur-unsur dalam surat pribadi, tentunya kalian juga bisa menemukan unsur-unsur dalam surat dinas. Nah, coba sekarang kalian perhatikan apa saja unsur-unsurnya. Kop surat atau kepala surat. Kop surat atau kepala surat. Yang mana yang namanya kop surat atau kepala surat? Yang paling atas, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, SMP Saidia Air Mata 51 Arus Gaya Bangkalan. Iya, itu adalah kop surat atau kepala surat. Di surat pribadi ada apa tidak, Mbak Nerisa? Tidak ada. Tidak ada di surat pribadi. Berarti perbedaannya sudah kita temukan. Ya, satu. Di surat pribadi tidak ada di surat pribadi tidak ada kop surat atau kepala surat, tapi di surat dinas ada. Nah, apa? Organisasi siswa intrasekolah SMP Saidia Jalan Raya Air Mata 51 Arus Baya Bangkalan itu adalah kepala surat yang isinya tentang nama lembaga yang mengirimkan surat. Ya, begitu ya. Terus apa lagi setelah kop surat atau kepala surat? Tanggal surat. Tanggal surat. Mana? Yang mana? Nur Hafifah? 3 Mei 2021. Iya, tanggal surat 3 Mei 2021 itu adalah tanggal surat. Dan tanggal surat ini di dalam surat pribadi ada, di dalam surat dinas juga ada. Ya. Terus apalagi Mbak Nindi? Lampiran, perihal. Lampiran, perihal, nomor, ya. Ya, itu nanti disesuaikan. Kalau yang namanya lampiran itu adalah menunjukkan berapa lampiran yang dilampirkan dalam surat itu. Kalau misalkan hanya satu, ya ditulis satu helai. Kalau misalkan ada 5 lampirannya, ya ditulis 5 lembar atau 5 helai. Perihal itu adalah maksudnya. Perihal itu berisi tentang surat itu tujuannya untuk apa. Nah, kebetulan di contoh di sini tujuannya adalah undangan wali murid dari sekolah, begitu ya. Jadi kalau nomornya itu tergantung dari nomor itu beberapa kali dikeluarkan dan yang mengeluarkan siapa, terus garis miring tahun dikeluarkannya tahun berapa. Selanjutnya Safina. Apalagi Safina? Atau Saratusita?
Alamat surat. Syafina, alamat surat. Alamat surat dituju. Yang mana Safina yang alamat surat dituju itu, Nak? Halaman SMP. Jalan Raya Air Mata. Iya. Orang tua atau wali murid SMP Saidiyah Kecamatan Arosbaya, Bangkalan. Itu alamat surat dituju. Terus selanjutnya apa lagi? Pembuka surat. Pembuka surat. Yang mana pembuka surat? Dengan hormat. Dengan hormat itu pembuka surat. Apa bedanya salam pembuka dan pembuka surat? Ayo, jangan sampai keliru loh ya. Salam pembuka dan pembuka surat itu beda. Iya, Bu. Gimana bedanya? Iya, beda. Terus kalau dengan hormat itu apa? Saratusita apa menurut kamu? Dengan hormat itu disebut apa? Salam pembuka. Iya, salam pembuka. Jangan sampai keliru loh ya. Nah, terus kalau itu salam pembuka dalam rangka Bina Kreatif SMP Saidiyah Arosbaya Bangkalan itu apa? Isi surat. Isi surat, Saratusita isi surat. Apa katanya Risa tadi? Pembuka surat, Bu. Pembuka surat. Ya, tapi kalau di sini kebetulan di sini isi surat dan pembuka surat itu sudah ngumpul jadi satu. Ya, karena ini adalah surat dinas. Jadi kalau surat dinas itu tidak menanyakan kabar. Ya. Begitu ya. Apakah ada surat dinas yang menanyakan kabar? Tidak ada, tapi langsung pada apa? Tujuan surat itu dituliskan. Nah, terus penutup suratnya yang mana? Mengingat pentingnya acara tersebut. Iya, mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon Bapak Ibu hadir tepat waktu. Atas kehadiran Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Itu adalah penutup surat. Jadi, antara surat pribadi dan surat dinas itu unsurnya berbeda. Terus yang paling bawah apa? Pengirim surat. Pengirim surat. Yang mana yang pengirim surat? Yang mengetahui Ketua SMP Saidiyah. Iya, mengetahui kepala SMP Saidiyah itu adalah pengirim surat. Ya, hormat kami Ketua OSIS. Itu yang menulis surat. Nah, coba diperhatikan dulu dari unsur-unsur surat dinas yang kalian sudah sebutkan tadi. Kalian kan tentunya sudah bisa membedakan antara unsur dalam surat pribadi dan unsur dalam surat dinas. Tentunya berbeda, ada perbedaannya. Yang pertama tadi, perbedaannya terletak pada kop surat atau kepala surat. Kalau di dalam surat pribadi, kepala surat itu tidak ada. Tapi di dalam surat dinas harus ada kepala surat yang menyatakan siapa yang mengirim surat itu. Lembaga mana yang mengirimkan surat itu, begitu ya. Dan yang kedua, dalam surat pribadi tidak ada nomor lampiran atau perihal. Tapi dalam surat dinas ada nomor lampiran dan perihal. Ya. Ya. Terus tujuan surat itu sama, terdapat nama dan alamat. Dan tanggal surat juga sama. Pasti ada tanggal surat. Ya, salam pembuka. Salam pembuka itu kalau surat dinas mestinya itu menggunakan kata-kata yang baku atau kata-kata yang formal. Tapi kalau surat pribadi kita bisa menggunakan assalamualaikum, bisa menggunakan salam rindu. Begitu ya. Tapi kalau surat dinas harus bahasanya harus formal gitu. Nah,
Di dalam surat pribadi dan surat dinas, isinya itu sama, tergantung pada apa yang dimaksudkan dalam mengirim surat tersebut. Dan di bawahnya ada pengirim surat. Dan biasanya kalau di dalam surat dinas, biasanya itu masih dilampirkan tembusan, yang artinya tembusan itu adalah orang yang ditembusi untuk mengirimkan surat. Jadi surat itu dikirimkan kemana saja, biasanya di situ ada tembusannya di bawahnya. Ya, nah setelah mengamati contoh surat pribadi dan surat dinas, nah menurut kalian bagaimana perbedaan unsur dan struktur surat pribadi dan surat dinas? Sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ya, nanti ini kita tuangkan di LKPD. LKPD yang sudah Ibu berikan tadi malam di grup WA, itu kan sudah kalian oret-oret, sudah kalian isi ya. Nanti diperbaiki lagi karena kita sudah membahasnya. Ya. Jadi, definisi surat pribadi, definisinya menurut kalian apa? Ngelek. Surat pilihan kata pada surat pribadi bersifat emotif dan ekspresif. Bukan. Yang Ibu tanyakan adalah definisi. Ini yang Ibu tayangkan ini. Surat pribadi Saya, Bu. adalah ya. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan untuk teman atau saudara dan ciri-cirinya bersifat pribadi, menggunakan bahasa tidak baku dan tidak memiliki kop surat. Iya. Ya. Itu definisi surat pribadi. Terus selanjutnya definisi surat dinas Adalah surat yang dibuat oleh instansi tertentu untuk keperluan dinas dan ciri-cirinya adalah menggunakan kop surat dan bahasanya baku. Iya, Mbak Nindi. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini unsur-unsur surat pribadi itu ada berapa? Ada 8. Lebih banyak mana unsur surat pribadi dan surat dinas? Lebih banyak unsur surat dinas. Jadi kalau unsur-unsur surat dinas itu ada 11. Dan sekarang ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi dan surat dinas. Ciri penggunaan bahasanya. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, dan yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Jadi di sini pilihlah ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Jadi kalau misalkan penerima suratnya itu orang tua, tentunya bahasanya lebih santun. Tapi kalau misalkan penerima suratnya itu lebih muda dari kalian, ya bahasanya bisa lebih gaul, tapi harus tetap santun. Ya, harus tetap santun. Atau bisa dikatakan sopan, santun itu sopan ya. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Ya, seperti orang berbicara. Nah, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim. Kata ganti orang pertama itu apa saja? Saya atau aku. Itu kata ganti orang pertama. Dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Tapi berbeda dengan penggunaan bahasa pada surat dinas. Penggunaan bahasa pada surat dinas ini tentunya harus formal. Ya, coba sekarang dibuka LKPD. LKPD yang kemarin Ibu berikan kepada kalian. Di situ, ini ya, Ibu tayangkan juga ya LKPD-nya ya. Belum kelihatan semua. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Nah, di sini informasi pendukung di dalam LKPD ini petunjuknya ya. Tujuan pembelajaran, ini informasi pendukungnya yang sudah kita bahas tadi, unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat dinas. Dan petunjuk belajarnya, bacalah bahan ajar sebelum mengerjakan uji kompetensi di bawah. Bacalah literatur lain untuk memperkuat pemahaman. Misalkan kalian mencari di internet juga tidak apa-apa, atau di buku siswa yang sudah kalian pegang itu. Dan kerjakan uji kompetensi dengan teliti. Kumpulkan LKPD melalui Google WA Group sesuai jadwal yang sudah disepakati. Jadi seperti biasa, nanti kalau kalian sudah mengerjakan 1 jam ke depan langsung dikumpulkan. Ibu tidak mau kalian terlambat karena keterlambatan kalian tidak akan Ibu terima. Ya. Jadi di sini di dalam soal ini sudah kelihatan soalnya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Jadi kalian ini yang kalian kerjakan ya. Jelaskan perbedaan unsur pada surat pribadi dan surat dinas secara umum. Yang sudah mengerjakan dibenahi dari apa yang kita bahas tadi. Mungkin ada yang mau ditambahkan di situ atau dikurangi atau bagaimana, dan yang belum dikerjakan sama sekali silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Coba sambil lalu yang sudah dikerjakan silahkan presentasikan. Nomor 1 siapa yang mau mempresentasikan? Siapa? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Nindi, ayo silakan nak. Unsur surat, kod surat. Pada surat pribadi tidak ada, sedangkan pada surat dinas ada pada bagian atas surat tentang nama, instansi, atau lembaga dan alamatnya. Ya, betul. Tempat dan tanggal surat. Pada surat pribadi tidak ada dan tanggal surat ditulis. Pada surat dinas waktu pembuatan surat. Nomor pada surat pribadi tidak ada, pada surat dinas berisi tentang nomor urut surat. Ya. Lampiran pada surat pribadi tidak ada, sedangkan para surat dinas lembaran tertulis yang disertakan. Hal pada surat pribadi tidak ada, sedangkan pada surat dinas berisi tentang masalah inti yang ditentukan dalam surat. Ya, sudah cukup. Mbak Nindi cukup sampai di situ. Sekarang yang lain? Saya, Bu. Ya, Narisa, dilanjutkan. Dipresentasikan hasil kamu. Yang keenam alamat surat. Dalam surat pribadi yaitu nama dan alamat atau tujuan surat. Dalam surat dinas yaitu nama dan identitas terkirim. Yang ke-7 salam pembuka. Dalam surat pribadi kata sapaan untuk seseorang. Dan dalam surat dinas kata sapaan yang berfungsi sebagai penghormatan. Iya. Yang ke-9 surat. Dalam surat pribadi yaitu tentang tujuan pengiriman surat. Ya. Dalam surat dinas yaitu maksud atau pokok isi surat. Ya. Yang ke-10 yaitu penutup atau salam penutup. Dalam surat pribadi yaitu untuk mengakhiri surat yang disampaikan. Sedangkan dalam surat dinas yaitu untuk mengakhiri surat yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan penulis. Dalam surat pribadi yaitu nama dan tanda tangan pengirim, sedangkan dalam surat dinas yaitu kepala atau penanggung jawab yang bersangkutan. Sudah. Ya. Itu hasil presentasi dari Mbak Nindi dan Mbak Narisa. Menurut yang lain, apakah hasil kalian sama dengan apa yang dihasilkan oleh Mbak Nindi dan Mbak Narisa? Sama, Bu. Iya, sama. Berarti kalau pekerjaan kalian semuanya sama, tidak perlu dipresentasikan semuanya. Ya, sudah cukup dipresentasikan oleh temannya untuk mewakili. Nah, sekarang nanti di di grup kalian kan sudah punya grup sendiri kan ya? Sudah punya grup sendiri. Jadi nanti untuk LKPD yang nomor 2 membandingkan unsur pada surat pribadi dan surat dinas itu kalian kerjakan per kelompok. Ya. Ya. Kerjakan per kelompok dan jangan lupa nanti pengumpulannya tetap secara individu. Tugas kalian adalah kalian mencari contoh surat pribadi dan surat dinas. Terus kalian telaah isinya, bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana kebahasaannya, kemudian kalian sunting, kalian perbaiki,
kesalahan-kesalahan yang ada di dalam surat pribadi dan surat dinas tersebut, kemudian menurut kalian perbaikannya itu seperti apa? Begitu. Ngerti maksud Ibu? Ngerti, Bu. Iya, ngerti. Nah, untuk tugas ini pengumpulannya tidak apa-apa, dikumpulkan sampai besok tugas yang ini. Jadi kalian silakan mencari referensinya dulu dan mencari contoh surat pribadi dan surat dinasnya dulu. Nah, sampai di sini masih ada pertanyaan? Silahkan ayo yang mau bertanya. Sudah. Sudah tidak ada pertanyaan. Sudah, Bu. Ya, sudah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang kita simpulkan. Ya, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, dari tadi sudah kita sebutkan ya, surat pribadi dan surat dinas unsur-unsurnya sudah kita sebutkan. Nah, sekarang apa tadi definisi surat pribadi dan surat dinas? Surat yang ditulis seseorang untuk ditujukan kepada teman, saudara, dan menggunakan ragam bahasa yang santun. ya, ragam bahasa yang tidak baku. Oh, definisinya saja lupa. Tapi pas Ibu tanyakan masih ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Pengen cepat selesai. Iya. Jadi Ibu simpulkan ya, surat pribadi itu adalah surat yang ditujukan kepada seseorang dari orang lain yang penggunaan ragam bahasanya menggunakan ragam bahasa baku. Dan yang kedua, surat dinas itu adalah surat yang penulisnya itu adalah suatu instansi atau lembaga dan ragam bahasanya adalah ragam bahasa baku atau ragam bahasa formal atau resmi. Itu ya perbedaannya. Ya. Dan unsur-unsurnya kalian sudah disebutkan tadi, unsur surat pribadi dan unsur surat dinas. Ya, dan kebahasaannya juga sudah kita bahas tadi. Ya. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, ya, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan yang selanjutnya, nanti tujuan pembelajarannya adalah kalian harus bisa merancang pembuatan surat pribadi dan surat dinas. Dan yang kedua adalah menuliskan surat pribadi dan surat dinas sesuai dengan unsur dan strukturnya. Ya, itu pembelajaran nanti yang akan datang. Insya Allah nanti kita akan bertatap maya kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, semangat. Semangat. Senyum, senyum. Semangat. Gak ada senyumnya sama sekali. Ya, ya. Sudah, Ibu akhiri. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat, terutama untuk kalian semua dalam kehidupan bermasyarakat juga. Ya, biasanya kalau penulisan surat ini pasti akan kalian aplikasikan nanti ya. Ya, soalnya tidak luput kita akan membuat surat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu surat pribadi ataupun surat dinas. Ya. Ya. Ya sudah, semoga kalian selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya di setiap harinya meskipun di masa pandemi ini banyak yang sakit. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Tidak boleh jalan kemana-mana dulu karena ini masih dalam PPKM darurat. Begitu ya. Ya. Ya, kita saling berdoa saja semoga sekolah cepat-cepat masuk kembali agar kita tidak berdaring seperti ini terus ya. Karena pembelajaran tatap muka itu bagaimanapun lebih menyenangkan daripada pembelajaran tatap maya ini ya. Begitu ya, menurut kalian juga begitu? Iya, Bu. Iya. Ya sudah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.